Halo semua, selamat datang. Di sini saya akan mendemonstrasikan web aplikasi Helpdesk Ticket yang dibuat. Pertama-tama kita harus tahu dulu flow dari aplikasi Helpdesk ini. Pertama, klien membuat tiket laporan pada web aplikasi. Selanjutnya, tiket tersebut masuk ke dalam database. Yang ketiga, web aplikasi mengirimkan notifikasi ke klien bahwa tiket sudah diterima via email. Yang keempat, web aplikasi juga mengirimkan notifikasi ke teknisi via bot di Telegram Group bahwa ada tiket masuk. Yang kelima, teknisi mengeksekusi tiket tersebut. Yang keenam, web aplikasi mengirimkan notifikasi via bot Telegram Group bahwa tiket telah dieksekusi oleh teknisi. Nomor 7, teknisi menyelesaikan tiket. Nomor 8, web app mengirim notifikasi bahwa tiket telah diselesaikan kepada klien via email. Yang ke-9, web app mengirim notifikasi bahwa tiket telah diselesaikan via Telegram Group. Dan selesai. Itu flow dari web app yang kita buat kali ini. Lalu requirementnya, pertama, web app ini dibuat menggunakan kode Igniter 3 versi 3.1.11. Database-nya menggunakan MySQL. Lalu dibutuhkan juga Telegram bot, dibutuhkan juga Telegram Group dan email. Cara membuat Telegram bot dan Telegram Group mungkin bisa di googling dulu kali ya. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan Telegram bot dan Telegram Telegram bot dan Telegram Group. Di sini saya membuat 3 grup untuk trial kali ini, untuk demonstrasi kali ini. Selanjutnya, kalau bot ini ada Helpdesk test bot, ini yang saya buat untuk trial kali ini. Selanjutnya kita buka dulu tampilan-tampilan dari sisi administrasi web app ini ya. Kita login. Nah, kita mulai saja untuk sesi setupnya. Di sini dashboard ini adalah untuk monitoring aja bahwa ini nanti total tiket yang masuk dalam bulan ini, tiket yang diselesaikan, lalu ada tiket yang sedang dikerjakan dan tiket yang masih open, belum dikerjakan. Selanjutnya ada menu location setting. Nah, di dalam web app ini, dalam sistem helpdesk ini, kita berasumsi bahwa helpdesk ini akan digunakan oleh bisa digunakan oleh berbagai cabang, berbagai lokasi. Karena saya mensimulasikan waktu membuat web app ini bahwa sistem IT manajemennya menghandle beberapa cabang. Jadi kita bisa membuat berbagai lokasi. Nanti di lokasi yang kita buat bisa ditempatkan teknisi juga. Jadi sistemnya satu tapi teknisi dan lokasinya bisa di berbagai tempat. Kita buat contoh karena ini untuk contoh karena saya tadi sudah buat bot untuk di head office, jadi kita buat saja lokasi head office, misal Jakarta. Submit. Oke. Jadi lokasi kita sudah buat. Di sini status bisa aktif dan nonaktif. Jika dinonaktifkan maka lokasi ini nanti tidak akan bisa digunakan.
Tapi jika aktif maka lokasi ini bisa digunakan. Ini lokasi sudah selesai dibuat. Selanjutnya divisi kategori. Kita lihat, karena kategori membutuhkan data divisi, maka kita buat dulu divisi. Divisi ini adalah teknisi yang akan menyelesaikan tiket. Misal di dalam sebuah industri pabrik kan biasanya yang menyelesaikan masalah itu, yang mensupport dalam pabrik itu ada IT, ada maintenance support, ada engineering support misal. Nah, ini maksud dari divisi ini adalah divisi yang akan menyelesaikan tiket. Kita buat dulu. Misalkan saya hanya akan membuat IT support. Submit. Oke. Jadi divisi IT support sudah ada. Fitur aktif nonaktif ini sama seperti tadi, ketika dinonaktifkan ini maka tidak akan bisa dipakai. Selanjutnya, karena divisi sudah dibuat, kita buat kategori. Nah, kategori ini yang nantinya akan memudahkan si klien untuk memilih problem apa yang sedang dia hadapi, problem apa yang sedang dia yang mau dibantu untuk diselesaikan gitu. Misalkan karena di sini baru dibuatnya divisi IT support, maka kategori problemnya biasanya yang berhubungan dengan IT support. Kita buat misal internet connection. Jadi satu kategori problem sudah dibuat, internet connection. Selanjutnya yang berhubungan dengan IT support misalnya hardware. Kita buat, pilih divisinya. Selanjutnya yang berhubungan dengan IT support biasanya software. Kita buat lagi. Nah, itu tadi kenapa makanya kita membuat divisi dulu, sehingga nantinya misal ketika diaplikasikan dengan support yang banyak, kita buat lagi support baru ya, misal maintenance support. Submit. Nah, lalu divisi kategori problemnya kita pilih yang untuk maintenance support. Misal kalau maintenance biasanya berurusan dengan elektrikal, jalur listrik misal, berarti maintenance support. Atau apalagi biasanya yang maintenance itu AC misal. Sorry, can be conditioner maintenance support misal. Ini hanya pemisalan, jadi nanti ketika dipilih oleh klien yang akan membuat laporan, dia membutuhkan maintenance support dan untuk mengerjakan jalur listrik atau air conditioner kita. Jadi lokasi dan kategori udah kita buat, dan divisi ya, departemen setting. Nah, ini untuk memudahkan juga dari segi troubleshoot, untuk mencari tahu si klien ini berasal dari departemen mana, maka admin bisa setting di sini agar nggak pusing. Misalkan dari ada departemen HR, HRD dan GE misal. Ini untuk departemen klien berasal ya. Atau misalkan dari PPIC, kita buat departemen PPIC. Kita buat lagi misal departemen warehouse, finish good misal. Submit. Nah, jadi departemen, divisi, kategori, lokasi,
sudah kita setup sebagai admin ya, ini kita berbicara sebagai admin. Selanjutnya adalah user. User di sini adalah maksudnya teknisi. Nah, teknisi kan kalau kalau ini admin udah dibuat, kita buat untuk teknisi. Misal kita buat teknisinya namanya Joni Harajuku, misal. Emailnya misal lizam.hermansyah@gmail.com. Username-nya misal, supaya tidak memusingkan, kita buat Joni. Nah, karena dia akan dibuat sebagai IT support, joni.it. Nomor teleponnya misal 08 di PC. Nah, ini di PC si Joni ini akan dibuat sebagai support di PC apa? Kita buat IT support. Lokasi. Nah, lokasi si Joni ini nanti akan ditempatkan di mana? Makanya kan tadi kita bisa setup dulu mau di head office kah, atau misalkan ada cabang di Bandung atau ada cabang lagi di Tangerang misal. Kita buat si Joni ini berada di head office. Akses dia sebagai apa? Dia sebagai troubleshoot. Passwordnya kita buat aja contoh submit. Di sini sistem akan mengirimkan email kepada si Joni ke email ini ya, ke lijamhermansyah@gmail.com bahwa si Joni telah didaftarkan. Baik, kita lihat contoh emailnya. gmail.com. Jadi di sini ada email dari helpdesk, registrasi helpdesk berhasil. Halo Joni Harajuku gitu ya. Jadi ini yang mengirim adalah web app ya. Anda telah terdaftar di helpdesk Bluecopia. Berikut adalah detail login Anda gitu. Begitu. Ini berarti kita setelah berhasil mendaftarkan si Joni di helpdesk, dan helpdesk mengirim notifikasi ke si Joni via email. Selanjutnya kita buka kembali helpdesknya. Nah, user management udah disetting. Sekarang email ini adalah setapan kita untuk email yang akan digunakan ketika mengirim notifikasi. Nah, saya menggunakan email ini sebagai contoh. Nanti teman-teman bisa custom sendiri ya emailnya, karena yang dibutuhkannya hanya SMTP out. Jadi biasanya kan setapan email ada tuh SMTP nya. Selanjutnya di Telegram settingnya bot Telegram. Sama di sini pun saya telah membuat bot Telegram. Sorry motor. Saya telah membuat Telegram helpdesk test bot tadi. Nah, biasanya kan ketika kita membuat bot Telegram, kita akan diberikan token. Masukkan nanti tokennya di sini dan save gitu. Grup pun sama. Nah, tadi kan kita udah buat grup untuk HO ya, tadi untuk sampel. Nah, ini IT team HO head office. Jadi kita buat dulu di sini untuk setupnya. Grupnya tadi IT team HO. Nah, grup ID ini pun sama, didapatkan dari Telegram ya. Cara mendapatkan ID grupnya mungkin bisa di googling nanti. Di sini saya sudah catatkan grup Telegram untuk HO. Nah, ini ID grup Telegram untuk HO, kita copy saja. Kita masukkan ke sini. Di PC
Nah, grup ini untuk di PC apa gitu. Grup ini untuk IT support. Nah, grup ini berlokasi di mana? Lokasinya kita pilih head office. Jadi nanti yang masuk ke dalam grup IT tim HO adalah tim-tim IT support yang berada di head office. Kita submit. Oke, Telegram group sudah dibuat. Selanjutnya menu help desk ticket. Nah, ini adalah nanti ketika tiket masuk akan ada di sini laporan-laporan tiket masuknya. Open tiket, tiket progress, soft tiket, itu tiket yang sudah selesai, tiket yang sedang diprogres, dan tiket yang masih buka gitu, masih terbuka belum dikerjakan. Ini report, ada lagi menu report. Report ini hanya history dari tiket-tiket yang masuk, yang lagi dikerjakan, yang sedang yang sudah selesai dikerjakan. Jadi ini hanya sebuah history saja, dan ini menu ganti password. Oke, kita logout. Maka kita udah buatnya tadi, si usernya adalah johnny.it sebagai IT support. Kita logout, kita tes si johnny.it, passwordnya 56, login. Nah, ini tampilan untuk troubleshoot atau teknisi. Jadi dia hanya bisa mengakses menu-menu ini saja, help desk ticket dan report, lalu ganti password. Nah, si teknisi akses menunya hanya seperti ini. Tadi yang aksesnya banyak itu khusus administrator saja. Oke, selanjutnya kita simulasikan membuat tiket. Di sini saya sudah buka tampilan untuk klien yang akan membuat tiket. Misal, nama yang akan membuat tiket adalah Baby Gloria Mamesa, misal. Namanya, nomor teleponnya semua asal. Email, email pakai email saya saja untuk contoh. Lokasi si klien ini, lu berada di mana gitu. Nah, misalkan si baby ini ada di head office. Terus kamu departemen apa, misal HRGA. Divisi mana yang kamu butuhkan? Kan tadi sudah dibuat ada maintenance, ada IT ya. Kita contoh karena telegramnya dibuatnya untuk IT, ini untuk simulasi IT, maka kita pilih IT support. Nah, problemnya seperti yang tadi kita sudah buat, problem yang hanya bisa dikerjakan oleh IT support adalah ini. Misalkan internet connection, komputer tidak terhubung ke internet, misal, lalu kirim. Nah, ini adalah proses mengirim tiket. Oke, tiket berhasil dikirim, silahkan cek email Anda. Jadi tiket sudah berhasil dikirim. Oke, kita lihat dulu dari email. Nah, email. Halo Baby Gloria Mamesa, terima kasih telah menghubungi, laporan Anda sedang proses. Berikut adalah detail laporan Anda. Jadi nomor tiket ini adalah 04 itu bulan, ini adalah ID lokasi, selanjutnya ID divisi, lalu nomor tiket. Begitu urutannya. Jadi masalahnya komputer tidak terhubung ke internet. Jadi udah dikasih tahu nih bahwa tiket sudah diterima oleh sistem. Nah, selain memberitahu kepada klien, sistem juga memberitahu ke Telegram group. Nah, ini baru masuk ya. Ke IT tim HO, grupnya help desk support yang kirim. Tiap IT support ada tiket baru, berikut detailnya. Nah, ini nama kliennya Baby, lokasinya di Jakarta, departemen GE, masalah komputer tidak terhubung ke internet. Jadi si bot memberitahu di grup IT support bahwa ada tiket masuk. Oke, setelah tiket
masuk berarti kita masuk ke teknisi. Kita masuk ke teknisi. Nah, tadi kita sudah setup si Joni IT sebagai teknisi IT support di head office. Kita login. Nah, di sini ada tiket masuk. Tiket terbuka 1 ya. Kita buka di sini helpdesk tiket. Nah, ini ada tiket, tanggal, nama, telepon, lokasi head office, departemen. Nah, di helpdesk tiket ini setiap user, setiap teknisi dia hanya akan bisa melihat data ini yang berhubungan dengan lokasi dia saja. Jadi dan divisi. Jadi misalkan ada si Joni Harajuku ini sudah kita setup sebagai divisi IT support dan berlokasi di Jakarta. Maka ketika ada klien yang membuat tiket untuk divisi maintenance dan lokasinya misalkan tidak di head office, maka si Joni tidak akan bisa melihat tiket tersebut, tidak akan tampil di si Joni, akan tampilnya di teknisi yang sudah kita setup untuk lokasi tersebut. Itu oke, kita simulasikan eksekusi. Anda akan mengeksekusi tiket bla 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 bla. Eksekusi. Oke, tiket telah diambil. Jadi setelah dieksekusi maka tiket akan masuk ke on progress tiket dan akan masuk pula ke notifikasi Telegram. IT support nomor tiket ini telah diambil oleh Joni Harajuku. Jadi maksudnya kenapa harus diberitahu supaya misalkan kita punya beberapa tim IT support dalam satu grup ini. Jadi tim IT support tersebut udah tahu nih bahwa tiket yang dibuat Baby Gloria Mamesa sudah diambil oleh Joni Harajuku. Jadi jadi tim yang lain bisa mengambil tiket yang lain lagi gitu jika ada. Oke. Nah, selanjutnya misalkan ini kan berarti lagi dikerjakan ya oleh si Joni, problem dari Baby Gloria Mamesa itu. Kita selesai. Misalkan kasih keterangan apa nih perbaikan yang telah dilakukan si Joni, misal crimping ulang kabelan, eksekusi. Nah, setelah selesai ini proses eksekusi, tiket telah diselesaikan, maka akan masuk di solve tiket. Jadi on progressnya jadi kosong, masuk ke solve tiket. Nah, deskripsi awalnya komputer tidak terhubung ke internet, statusnya diselesaikan, tanggal selesainya begini, teknisinya Joni Harajuku yang keterangannya adalah crimping ulang kabelan. Lalu yang masuk di report ini adalah ini begini tampilannya. Jadi jam dieksekusi, jam diselesaikan, jam diselesaikan, nanti akan ada perhitungan downtime. Downtime ini jadi berapa lama si Joni ini mengerjakan tiket tersebut. Oke. Tadi tiket sudah selesaikan, maka laporan pun akan notifikasi pun akan masuk ya ke si Baby. Nah, melalui email, Baby, tiket Anda telah diselesaikan. Berikut ada detail. Nah, jadi Joni Harajuku, troubleshooternya yang menyelesaikannya, masalahnya komputer tidak terhubung ke internet. Oke. Selain masuk ke sini, ke si Baby, masuk kembali ke grup. Tim IT support nomor tiket bla bla telah diselesaikan oleh Joni. Terima kasih. Begitu. Flow-nya begitu dan selesai. Ya, sorry. Jadi flow-nya seperti itu ya. Kalau untuk administrator tadi, bahwa admin bisa mengakses semuanya, semua data, dia akan tahu semua tiket ini dia tidak dibatasi, jadi seluruh divisi pun dia akan terlihat di sisi administrator ya. Baik teman-teman, begitu flow helpdesk-nya. Jika ada yang akan ditanyakan atau tidak mengerti, bisa hubungi nomor WhatsApp di deskripsi. Terima kasih.